Kalau dilihat dari M1 tadi itu ya ini kalau dilihat ya kemarin ya pas gua masuk works well ya. Kalau dilihat kemarin ya, begitu gua masuk itu dia langsung ini langsung langsung bagus dia langsung turun. Tapi yang hari ini begitu gua masih dua kali masih mau cium stop loss gua guys. So ya gitulah market kadang nampar gitu loh untuk kita lebih humble. And ini sepertinya sih kalau dilihat ya dari structure marketnya ini bisa nyentuh dia sampai 2180-an lagi nih sepertinya ya. Ini H4-nya kalau kita lihat ini tadi 3 ya. 23. Kalau dilihat H4-nya dia udah bikin supply baru ya, let's see ya. Ini sebenarnya agak-agak riskan juga sih. Kenapa gue bilang riskan? Karena ada kemarin kan ini di H4 ini dia ada bullish kemudian dibalas bearish. Tapi bearishnya itu dia nggak break level demand ini guys. Itu perlu jadi satu pertimbangan juga. Nah bisa-bisa ini gold juga. Bisa-bisa dia kembali retest di zona supply yang terbaru ini, yang fresh. Kemudian dia bisa lanjut ke atas lagi. Bisa juga seperti itu. Ya, makanya tadi gue bilang sama si Bro Sofian, kalau misalnya tadi udah yang swing trader, ya hati-hati aja. Karena memang lo lagi ngelawan market. Lo lagi ngelawan market soalnya. Secara secara daily candle-nya kan dia lagi bullish. Dan secara weekly-nya juga dia lagi bullish. Dan secara monthly-nya ini besok kan dia udah closing ya. Soalnya hari Jumat kan libur ya market ya guys ya. Nah, ini coba lihat ya guys ya, secara bulanan ini dia bullish banget. Kemungkinan besar ini bakal lanjut next month di April. Ya, mungkin dia ada retest dikit dulu ke bawah, mungkin sekitar di harga yang kita udah tandai 2145 bisa aja dia retest ke situ dulu sebelum nanti dia balik ke atas. Gitu. Jadi kalau memang untuk bearish-nya sih kemarin itu gue berharap pas dia ada fake out di H4 di sini, gue berharap dia lanjut turun, tapi ternyata tidak guys. Market berkata lain gitu. Ya. Jadi makanya tadi bias gua itu di pagi hari pas gua analisa itu pasti dia naik dulu karena dia belum belum bisa break yang ini ya trend line ini juga. Nah, kemungkinan besar ini penentuan nih candlenya nih guys. Ini penentuan kalau ini dia break ini kan ada nih yang triangle ini yang gua apa pasang ini mana trend line-nya dia break itu nanti dia kelanjutannya. Dia satunya menarik kalau close bullish di base ataupun break supply daily. Boleh ada candlenya nggak bro? Benedict biar lebih. Kalau coba kalau close flip bearish hampa bakal close di base hampanya. Oh ya ya. Kalau misalnya dia bisa ininya sih ini key point-nya sih di sini ya. Close di bawah ini ya. Di 2176 lah. Tapi sepertinya ini kan agak berat ya. Dan agak berat bisa-bisa dia retest lagi ke atas. Kalau dilihat dari H4-nya guys. Jadi kalaupun dia nggak lanjut ke atas ya bisa hanya retest dulu sebelum dia turun ke bawah. Mungkin harusnya sih ini biasanya candle-candle kayak gini biasanya dia retest dulu nih atasnya lagi. Karena dia udah close di atas supply ini. Supply H4 ini ya. Oh mungkin tadi ini ya. Di satu Mei kalau close beli di base atau beli supply daily. Kalau kita lihat supply daily ya. Oh iya, ya betul betul ya. Ini kan supply-nya ya. Kalau misalnya dia
supply-nya kan di sini ya, di 2188. Oke tuh. Ah, ini fotonya oke. Oh ya ya ya. Oke bro, well notes. Ini tadi ya ya. Daily Candle dan H4. Let's see H4-nya. Yes. Sini kan. Oke, yes. Oke, kembali gue baca ini D1 menerangi kalau close bullish di atas base ataupun break supply. Daily-nya bisa kali naik kalau close bearish sampai bakal close di base apa yang mungkin ada break trend. Yes, yes, benar. Gue setuju sih kalau misalnya memang dia daily candle nanti close hari ini dia close di atas candle sebelumnya. Tapi jangan salah juga, ini kan sebenarnya block ordernya sangat kuat ya kalau dilihat ya. Ini kan block order namanya guys. Itu supply itu bagian dari block order. Ya. Karena kalau sekali lagi kalau supply itu kan lebih ke body candle-nya. Kalau block block order itu body candle plus wick-nya. Jadi ini block ordernya kan kemarin kan kalau di secara daily candle, tapi kalau secara H4 kan di sini ada supply ya. Makanya kemarin kan supply-nya begitu dia retest di sini dia turun lagi dan kemudian supply baru di retest lagi. Nah, let's see seperti apa pergerakan hari ini. Karena memang ini dia demand kuat, makanya makanya dia ke atas dulu. Tapi gue melihatnya sih kalau dari ini namanya ya bullish three candle gitu loh. Habis nanti bullish habis 3 kali candle, nanti next keempat candlenya pasti dia bearish. Atau sebaliknya kalau dia lagi 3 candle bearish, pasti next candlenya itu dia bullish. Ada itu biasanya ada tuh namanya apa ya?
three bullish candle atau three bearish candle gitu-gitu. Kira-kira ya itu bro. Oke, thank you ya bro ya. Bro Yaro biasa kalau analisa big picture-nya banyak di time frame berapa dan eksekusi di time berapa bro? Oke, bagus pertanyaannya. Pertama-tama kalau kalian lihat di analisa gua ya, yang gua selalu sebenarnya kalau kalian lihat ya, gua sekarang mau rajin ya untuk kirim analisa di YouTube. Jadi kalau kalian perhatikan pasti gue buka dulu dari daily candle-nya atau kalau nggak daily H4-nya. Jadi gue bolak-balik ngecek itu mana yang memang kita bisa identifikasikan. Terkadang di candle daily satu itu kita nggak kelihatan kan supply H4-nya atau demand H4-nya. Jadi big picture-nya itu selalu daily candle-nya. Misalnya kayak hari ini. Kan hari ini kan dia close di bawah supply kan. Kalau ini ya, gue buka candle yang lebih clear. Nih. Kalau kalian kan kemarin kan candle ini kan wick-nya panjang ya, atau wick-nya panjang dan dia close yang tadi dibilang Bro Benedi ini supply-nya kan masih di respect dan body candle-nya close di bawah supply, ya kan, retest kemudian ini pertanda bahwa sebenarnya itu buyer loss control tapi tetap dia bullish ya, itu juga jangan jangan dihilangkan gitu sebagai pertimbangan atau referensi sebagai analisa. Ini kan candlenya masih bullish. Jadi ini biasanya candle-candle bullish kayak gini, ini kemungkinan besar dia bakal retest sekali lagi. Ya kan, sekali lagi. Makanya ini candle yang hari ini penentuan nih. Apakah dia body candle daily-nya close di atas supply ini atau enggak. Kalau misalnya dia kemudian dia bearish, ya itu pertanda bahwa sebenarnya ini cuma lagi ngumpulin tenaga, tenaga untuk dia koreksi lebih jauh ke bawah. Karena kenapa? Di bawah ini kan sebenarnya udah ini ya, udah bikin demand baru. Jadi makanya dia nggak begitu aja. Karena ini namanya pertahanan ya, pertahanan di demandnya. Jadi makanya dia ngumpulin order dulu. Atau biasanya harga kan nggak diturunin begitu gampang kan. Karena kalau begitu gampang kan ada banyak yang piggyback apa namanya itu, piggyback ya, yang numpang lah, yang numpang gitu, sell misalnya, sell kita di sell dari atas terus turun 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 terus kan, si market makernya kan nggak mau kan, dia nuruni harga kita yang keenakan gitu. Jadi makanya kadang itu logikanya loh, itu psikologi market atau mindset market, jadi itu perlu diperhatiin. Jadi ada banyak informasi dari satu candle ini kan, ada banyak informasi. Berarti paling tidak kan kalau dilihat dari long week-nya ini berarti pertanda berarti buyer loss control. Walaupun memang masih in control di body candle-nya atau closing candle-nya. Makanya biasanya kita harus lebih sabar. Itu secara daily candle-nya. Jadi itu Bro Alif, dan kemudian habis daily candle-nya udah ada gambaran, baru kita pindah ke H4-nya. Nah, ini kita ini tadi kan di daily candle-nya, sekarang kan H4-nya kan udah mulai clear nih pelan-pelan, ya kan? Nah, gitu. Nah, kalau yang tadi pagi gua kirim kan identifikasikannya, ini di sini ada supply, ya kan? Ini ada supply dan kemarin dia retest jauh ke bawah, sebenarnya itu yang tadi gua bilang dia belum break ya. Ini ke level H4-nya ini, demand H4-nya ini. Sampai ini dia break, baru nanti kita balik bearish. Ya kan, balik bearish misalnya dia close di bawah apa namanya demand ini gitu, body candle-nya, ya kan, atau di mana ya kemarin mana ya, ya ya di sini, cuma hari ini dibikin demand baru lagi. Nah sekarang untuk dia bearish, untuk dia bisa kemungkinannya bearish lebih besar, dia harus beri candle yang demand ini, body candle closingnya gitu. Tapi selagi itu enggak, berarti ya kemungkinan besar dia mau retest lagi ke atas, kayak gitu. Jadi selalu misalnya ini tadi kan udah identifikasikan nih di H4. Nah, kembali kita pelan-pelan kita lihat H1. H1-nya seperti apa gambarannya.
kayak gini. Nah, kita bisa identifikasikan seperti apa tren lainnya, ya kan? Ini dia udah retest kemarin dan dia udah retest lagi hari ini. Kita nggak tahu nih arahnya, bisa-bisa kan kalau dilihat ini, kalau kalian lihat kan ini sebenarnya udah ada supply ya. Nah, ganti lagi. Ini udah ada supply, ini udah ada supply. Tapi kan supply ini kan gede banget range-nya. Jadi untuk meminimalisir resikonya, kita harus buka yang namanya M30. Nah, kemudian kan di M30 kan kelihatan lebih clear kan. Nih, berarti kita udah mengurangi risiko gitu loh. Nah, gitu. Nah, kalau dilihat juga di M30-nya ini candle kan udah mulai dia bikin bullish nih. Ini kalau misalnya dia close bullish, kemungkinan besar dia bisa retest ke bawah. Karena kenapa? Tadi dia udah break structure ini, konsolidasi ini. Jadi ini juga satu pertimbangan. Habis break kan dia balik turun ke bawah untuk nge-retest zona yang udah di break itu gitu. Nah, kemungkinan ini gold tadi kan dia lagi nge-retest sebelum pun dia lagi turun. Kalau misalnya memang dia nggak bisa turun ya paling dia nanti paling dia cuma ke sini nge-retest ini doang, nge-retest supply di M30 ini sebelum dia turun ke bawah lagi. Gitu. Jadi ya ada banyak pertimbangan yang perlu kita ini. Tapi itu terlepas dari itu kita juga harus belajar ini price action candle-nya semacam itu. Jadi misalnya kita udah investasikan daily candle H4-nya, kita mengerucut terus. Tetapi tetap gambaran besarnya itu adalah daily candle. Atau kalau enggak H4 gitu. Ya misalnya tadi kan ada H4 ya kan ada supply di sini guys. Kalau dilihat dari ini kan ada supply. Nah, ini kan supply H4-nya tadi kan. Ya ini kemarin udah di retest ya. Ini yang barusan tadi nih, yang udah di retest. Ini supply ini kelihatan nanti kalau kita buka di H1-nya doang. Jadi itu makin mengecil jadi istilahnya candle itu kita clear gitu loh. Makin clear. Nah, untuk entry-nya biasanya gue nunggu closing candle ya. Bagusnya gue selalu closing candle. Paling tidak kalau volume lagi banyak gue M15 nunggu. Tapi kalau misalnya memang eh, dia lagi di zona konsolidasi itu biasanya M30. M30. M30 atau kalau misalnya memang terkadang kan M30 itu tergantung 30 pertama atau 30 akhir. Kalau 30 akhir kan berarti sama dengan H1 kan. Gitu. Jadi mana 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 candle di saat dia break aja gitu loh. Kalau misalnya daily-nya H1-nya plus M30-nya posisinya sama, udah berarti kita ikuti arah candle itu. Ah ya, three white soldier itu. Bisa juga. Itu juga jadi bagian ini kan. Kalau dilihat dari candle tadi kan itu three white three white soldier atau kalau white-nya kan diganti ke ini kan ke bullish atau bearish three bullish soldier gitu-gitu. Karena kita pakai warna merah dan ini merah dan hijau kan ya udah three green soldier gitu. Ya, itu guys. Oh, astaga.
Gitu guys. Ini dia M30-nya dia close tidak menentu nih guys. Bisa-bisa kemungkinan ini M30 ke depan dia bakal close bullish. Kalau ini nanti M30 yang lagi running, ini dia close di atas ini ya. Nanti guys, kalau body candle close di atas resisten ini, nanti di next candlenya kalau ini dia break, kalau dia break candle itu resistnya boleh di buy karena kemungkinan besar dia retest ke atas. Lumayan kan dari sini aja dia ini kan lumayan nih 60 pips dikasih 20-30 pips kan bisa kita manfaatin. Ini aja nih baru berapa menit udah mau di break aja. Nunggu ke jangan banyak volume dulu nanti di jam 9 aja banyak volumenya nggak sih? Ada. Tapi sebenarnya ya kalau misalnya scalping ini bagus tahu ya. Ini kalau misalnya nanti ini dia closing di bawah atas ini boleh di buy sih. Yes, yes. Benar, Bu, benar. Ini kalau ini guys ya, kalau ini dia M1-nya dia close bullish, next candle gue bakal buy. Jaga risk ya, jaga risk. Jaga risk, ini gue ulangi, jaga risk. Bagi yang mau ngikut, ini paling di sini stop lossnya di bawah ini jangan gede-gede, ini sekitar 17 pips. Jaga risk guys. 4, 3, 2, 1 close. Keren. Gua nunggu dia ke bawah dikit, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jangan break dulu dong. Aduh. Harusnya sih dia ke bawah dulu. Ah, ini nggak ngasih kesempatan dia buat. Paling tidak tadi dikit dia ke bawah. Udah, nanti kita lihat aja. Nanti next candle-nya lagi guys. Hmm, iya nggak dikasih Wik. Ini biasanya cenderung bakal turun ke bawah dia itu kalau kayak gini. Mau tipu-tipu nunggu M5 aja kalau gitu. Kalau kayak gini-gini mah ya udah nunggu M5-nya aja. Nih target TP-nya gitu. 1 menit lagi.
Udah mau ditanya guys. Ada yang masuk DJ nggak? DJ jangan ditanyain ya. Gua malas lihat kendalnya. Gua kemari digocek sama DJ. Candle M5-nya udah close bullish dan here we go, gua buy. Stop lossnya di bawah sini ya guys ya. Udah langsung 2 pips saja. Gua aktif ya guys ya di harga 2188 purchase 2188. 2188. Hmm, ini jaringan gua kadang ini nih kadang error nih. Gila, cuma pergerakan satu candle aja tadi udah 6 pips. Dijaga Riz ya, dijaga. Salam cuan bagi yang ikut. Si, salam cuan. Ada yang ikut baik. Udah 13 pips di sini guys. Ini kalau candle M1-nya dia kalau kayak gini, ini kemungkinan besar bisa. Ikut, yes. Salam cuan. Itulah guys. Udah 20 pips. Uh, uh. Oh, M1-nya close bagus. Ini 30 pips gampang nih. Oh, gua close separuh. Udah 30 pips. Separohnya mungkin gua nunggu dia ke atas ini, guys. Gua nunggu dia ke sekitar di sini. Jam. Di 94 gua pasang TP-nya aja. Gua udah di BE, runnernya udah di BE ya. Cara close setengah bagaimana bro ya, Ro? Ya. Itu pencet itunya posisi yang lagi running, pencet terus close. Terus nanti itu lotnya berapa? Misalnya lotnya misalnya satu lot. Nah, itu lotnya diganti dari satu lot ke 0,5 lot. Terus baru close. Kan close-nya kan biasanya kan ada dua kali kan. Kita close pertama, dia ngasih pilihan. Kalau aku ambil, iya lebih bagus begitu. Karena nanti closing-nya kan lebih, apa namanya, lebih cepat. Ini hampir kena TP nih. Harusnya ini kena TP nih. Karena ini volumenya lagi banyak nih. Hmm. Ini boleh itu stop lossnya dipindahin ke sini ya guys ya. Ke di bawah candle yang M1 sebelumnya. Itu kalau dia break bisa balik ke bawah lagi dia. Ke 2191 lah. 2191. Stop loss plusnya ditaruh di situ. Gue udah pindahin stop loss gua ya.
Karena kalau itu dia break, kemungkinan besar dia balik ke bawah. Jadi mendingan diamankan dulu. Yes, udah close guys. Lumayan. Total 28 pips. IM15 ya. Ya, ya di sini ya. Bro Benedict tadi ada bayi. Wah, mantap. Hari ini gue 2 kali live ini ya. Profit semua ya. Gue jadi happy kalau kalian misalnya ikut cuan guys. Dari minggu lalu kita cuan terus nih ya, yang di live, yang ikut gue live pasti cuan terus nih. Tapi gue nggak tahu kalau di belakang layar setelah live. Sering-sering live bro. Ini kalau gue sering-sering nanti gue minta bayar mau ya pada ya. Tenang, tenang. Kalau yang bagi Fortem mah semuanya free lah. Udah bayar toh. Bayar pakai Bitcoin. Nah, ya, soalnya dari minggu lalu kan, dari hari Senin minggu lalu ya kan. Dari Senin minggu lalu profit. Sampai hari Jumat. Senin profit. Kemarin profit kalau ada yang bareng ya cuma di London ya, di chat room. Hari ini profit tadi siang di live. Yang nggak live tadi yang barusan sell di gold itu kena gocek. Ya kan? Udah Roy, tadi kita udah bungkus 30 pips lebih. Tadi yang close di atas ini ya udah bungkus 42 pips. Lagian datang telah, jadi lo nggak kebagian kuenya Roy. Gue masih kolio deh, ya bagus lah. Berarti Zoom kita boleh close lebih cepat berarti ya guys ya. Ayo entry karena apa kok? Ah, yes, entah ya nanti gua ini ya. Nggak tahu nih si Roy tahu atau apa nggak nih? Soalnya udah apa namanya ini hal yang biasa kita ulang-ulang ya. Jadi gini, nih gua rapiin dulu ceknya nih. Coba lihat di M15 dulu ya. Yes. Jadi begini, ceritanya gini guys. Ini kalau kalian lihat, sebenarnya gold ini kalau lihat dari bawah kan masih uptrend ya. Ya, masih uptrend. Dan terutama tadi hari ini kan dia udah beri dari retest ke bawah, kan disapain retest ke bawah dan kemudian dia retest sampai ke zona. Mungkin kalau di daily candle-nya kan nggak nyampe ya, belum fill gap, belum fill gap. Tapi sebenarnya udah dekat. Jadi kurang lebih lah sebenarnya ini bisa dibilang dia udah retest di zona break ini. Yaitu pertama. Dan kedua kalau dilihat dari price action-nya, ini kalian lihat, ini tadi dia retest ke bawah kan candle panjang nih, berarti ini lagi strong. Kemudian makin mengecil nih body candlenya. Ini pertanda bahwa seller powernya udah mulai berkurang. Untuk memastikan itu, untuk memastikan itu dia bakal ke bawah lagi, ingat ini trennya masih bullish ya per hari ini. Jadi begitu tadi kita udah wanti-wanti, gue udah bilang kalau misalnya nanti sebelum lo join di Zoom, tadi gue bilang kalau di M30 yang lagi running ini dia close di atas ini nanti kita bisa buy di break di next candle-nya. Tapi nggak nyampe 5 menit, dia udah break tadi Roy ini.
Nah, karena dia udah break, gua lihat tadi di M5 atau di M1. Ini kalau dilihat di M1, secara M1 sebenarnya kan kalau lo lihat ini kan ada tren lain ke atas, coba dia break. Jadi begitu ini dia break, ini kan scalper ya di M1. Ya gitu, jadi begitu ini dia break dan dibantu dengan M5 closing candle-nya. Ini tadi M5-nya kan close ini kan dia bikin demand baru kan. Nah, itu pertanda sebenarnya ini lagi ada volume. Karena tadi di M5 ini ngehajar resisten M30 ya gitu. Nah, oleh karenanya tadi di M5 gua nunggu begitu M5-nya dia close begini ya kita langsung buy. Begitu deh. Nah, stop loss-nya tadi di sini. Di bawah candle sebelumnya biasanya kalau kita main break kan di bawah candle yang dia tes. Dan lihat aja ini sekitar ini tadi kalau yang ini sih yang on point sell-nya 50 ya. Ya, tadi gua totalnya 30 karena tadi gua nggak close di atas. Gua close tadi sebagian dan juga di stop loss BF plus. Seperti itu guys. Jadi easy 40 pips lah bisa dibilang. Kalau bro Benedi kayaknya bisa jadi 40 pips itu karena mungkin tadi dia udah close di atas ini. Sebenarnya tadi kalau gua nggak ini sih bisa aja close all karena udah 40 pips. Cuma ya udahlah. Oke, tadi yang gua ini ya absen di sini ada 19 orang. Eh, ada berapa tadi? Berarti cuma beberapa doang ya yang ini ya, yang ikut buy tadi ya. Karena memang tadi gua bilang sih jangan dijaga risk ya. Terkadang trading itu ikut bang. Oke, Bro Kevin. Salam cuan. Ini M3, M5. Oh, ini M15-nya udah ngebantu nih. Dia close bullish. Jangan-jangan ada yang udah buy lagi nih, jangan-jangan. Entry lagi nggak mas? Aduh. Ya ini tetangga, ini tetangganya barusan ditanya Bro Tio nih. Entry lagi nggak mas? Aduh, ini di entry nggak ya? Kayaknya si Bro Tio kayaknya nggak ngambil tadi. Nggak tahu nggak ngambil atau memang baru join Zoom ya? Ya, ini kalau dilihat ya, ini kalau dilihat kemungkinan besar sih dia balik ke atas. Tapi kalau gua sendiri gua udahan ya. Kalau kalian ini M1-nya kan dia kalau sini. Sebenarnya kalau ini ya bisa aja sih. Telat ya, Mas. Ya, telat. Tapi tenang, masih banyak next opportunity. Ya udahlah ini, jangan lah. Jangan. Gua udah mulai keluar kata ya udahlah gitu. Ya udahlah, ayo bye gitu. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Itu rawan menurut gue ya. Nah, ya. Tadi yang live, yang ikut buy di live tadi di London siapa ya? Tadi Bro Sofian ya, tadi Bro Fendi juga, kalau nggak salah ya. Terus siapa lagi tadi ya ikut? Ya Bro Denny tadi. Berarti si Bro Denny udah ikut 2 kali hari ini sama gua ya. Kayaknya gua mesti minta komisi sama lo hari ini deh Bro. Ya ya, tadi kalau di buy kan ini tuh lumayan kan 10 pips. Aman aja Bang, siap. Ada yang trade di Bitcoin? Nggak ada. Gua sih nggak ya. Nggak tahu kalau ada teman-teman di sini. Ini coba kita
Semua itu bisa bro, mau di HP, mau di laptop, mau di tab, mau di PC, ada versinya masing-masing. Nggak nyampe sejam 1000 pips gila. Ya begitulah karena dia udah naik ya ini. Ya amazing. Ini sebenarnya kalau gua bilang ya Bitcoin udah harga tinggi, kemungkinan besar dia retest dulu guys. Nih, ini kan dia lagi retest nih di zona supply-nya. Sih. Jadi ini mungkin lagi retest bisa-bisa kemudian dia nanti turun. Ini kan hegemoni Bitcoin kan lagi gede-gedenya, makanya harganya naik terus. Nah, ini para para big player ini udah pada take profit mungkin di sini. Jadi ya harga siap-siap aja turun. Harus jaga risk, jangan FOMO aja. Gol naik lagi kan. Tahu gitu ya. Tadi tahu gitu kita hajar Bro Jody, tahu gitu. Bro Jody atau siapa tadi? Bro Tio. Tadi berapa tuh? 30 piece langsung dia. Kita lihat tetangga dulu guys, sudah lama nggak lihat tetangga. Hmm, si Donvo kayaknya nggak live hari ini ya. Hmm. Ah, tetangga yang dilihat channel siapa bro? Itu tadi yang si Donvo, ada biasanya Donvo dia live tiap hari, tapi kali ini dia nggak live, hari ini dia nggak live, jadi ya nggak ada yang perlu ditonton. Maksudnya tetangga di itu yang live di YouTube yang sesama trader. Oke Bro Roy, bye bye. Jangan-jangan tadi lo buy ya atau sell ya. Donvo. Ini nih. Tadi lagi live ya masih? Ya enggak, dia lagi enggak live. Ada juga yang bagus bro YouTube-nya. Ini 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 juga YouTube-nya bagus tuh. Mana ya? Ini juga ini juga YouTube-nya bagus nih kalau nonton nih guys. Sudah. Wah, si mercuan gitu. Ini YouTube gua bro, apa namanya bro, Bro Alif. Kalau lo ini kan biasanya kan gua rekamannya gua upload di YouTube, lo boleh juga nonton-nonton. Kalau channel ini udah tahu ya. Oke. Tadi ada channel live di bawah pohon.
Nih, berarti nanti namanya namanya gua rubah seperti yang masukkan tadi Bro Benedik. Oh, halo FX sumber cuan gitu. Itu ide bagus juga tuh. Ini tadi gua live tadi pakai tab itu. Benar enggak? Di H1. Ya, sebenarnya kalau di H1 ya ini dia lagi di supply sebenarnya. Nih, ini kalau dilihat dari candle H1 ini kan sebenarnya supply-nya di sini. Tuh lagi di itu. Tapi kalau dilihat dari M30-nya ini jauh lebih meminimalisir resiko, jadi supply-nya ini. Dan sudah di retest juga tuh kan. Kalau market seringnya di market London, maksudnya sering di market-market apa nih? Gua bingung nih pertanyaannya Bro Ali. Halo guys, selamat siang. Ah, sebenarnya tadi dia turun dulu tadi itu ya pas kita buy ya kan. Dia turun dulu hanya untuk liquidity grade, sebelum itu habis itu dia naik lagi banyak loh, gila aja dia. Dasar dia memang gol. Dasar nih gol. Gua di New York bro, New York di saat-saat kayak gini dia. Kalau tadi siang kan London itu hanya kadang-kadang aja kalau lagi ada waktu ya hajar, kalau nggak ada ya nggak ada trade. Downfall memang agak lain, yes. Dia 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 memang agak lain sih, jujur. Hmm. Downfall memang agak lain orangnya, dia seringnya 10 pips bungkus, kalau nggak BE, kalau nggak 5 pips bungkus. Tapi at the end cuannya puluhan ribu juga, gila bener di tingkat 30 loh. Iyalah. Karena dia menang di stop loss-nya panjang gitu loh. Jadi karena stop loss-nya lumayan, memang naros stop loss-nya memang bener. Cuma yang nggak bener itu TP-nya. Itu ya itu kalau menurut gua gitu. Stop loss-nya udah benar tapi TP-nya nggak benar. Jadi begitu hanya 10 pip itu udah close. Jadi sebenarnya kalau dia bisa maksimalkan bisa aja gitu loh. Bisa aja lebih gede cuannya. Salam cuan ya guys ya, Bro Kevin juga. Kayaknya Bro Kevin cuannya melimpah nih kayaknya di hari ini. Soalnya ketawanya banyak dari tadi nih gue lihat nih Kevin Barmario ini. Traktir gua kopi ya bro ya, kopi di bawah pohon. Biasa warung-warung yang 4.000 kopinya. Nggak mahal-mahal, kopi gua nggak mahal-mahal.
Kopi hitam namanya. Nggak ikut buy. Aduh. Oke ya, berarti kopinya nggak jadi kalau gitu. Kayaknya nolak kopi nih kayaknya. Jangan lupa di WD saya guys, gua long weekend nanti. Yes. Gue udah sekarang ngopi di 80.000 gitu, Starbucks segala macam. Gue mikirnya ngapain ya? Gitu. Ngapain buat duit dulu? Memang waktu masih kerja, hobi sebelum nikah ya, hobi gengsi ya kan, anak apa namanya ini, anak anak gahul ya. Bang, izin pamit dulu, lanjut istirahat. Salam cuan, Bang. Oke, Bro Michael, salam cuan. Salam cuan. Thank you, Bro. Ini udah close ya. Ini udah jam 9 ya, guys ya. Ini H1-nya dia close. Oh, bisa lanjut ke atas. Anjir, abis kasih makan kucing langsung naik. Itu kucingnya dikurung dulu kalau gitu. Orang lagi open market di New York malah ngasih kucing ya, jadinya gitu kan. Cup of tea ya dia satunya ya. Iya, 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 iya. Iya, di sini maksudnya ini kan. Gua nggak ngerti nih cup of tea. Ini baru gua denger juga nih cup of tea. Cup of tea candle. Ya kan setahu gue kalau cup of tea berarti bentuk cup kan. Berarti harusnya ini ya. Benar nggak sih? Letak kayak kayak U gitu, benar nggak sih sis? Olivia. Dia juga baru dengar sis. Bukan ini ya, bukan bukan ini ya. Tapi kalau dilihat dari soalnya sekarang trading gue simple aja sih. Supply, demand, resist, eh, support. Udah itu aja simple. Gue bikin simple aja. Jadi yang lain lama-lama lupa jadinya. Indikator-indikator pun lupa lama-lama. Karena nggak biasa pakai. Oh ya, berarti benar ya. Ini, nah itu biasanya menurut Sis Olivia kalau ada bentukan cup of tea itu biasanya gimana? Ini mau lanjut ke atas atau bagaimana nih? Ini kan cup of tea bullish lah namanya lah ya. Ini biasanya menurut lo gimana? Ini dia mau ke atas atau mau ke bawah nih? Oh gitu ya. Boleh juga sih. Ya, ya sebenarnya tadi sih sebenarnya ada juga ya tadi yang gua bilang triangle gitu. Ini kan tadi bentuk triangle kan ya aku ini ya itu kan bentukan candle juga itu. Nih, ya kan? Kayak misalnya double top. Cuma kan double top kan sering lah itu bahasa sehari-hari kita. Sebenarnya double top itu sama kayak itulah dia retest ya. Kayak gini ini bisa dibilang double top. Ini double top dia. Naik, oh naik ya. Oke, oke. Bisa, tapi ya menurut gua kalau misalnya dia naik ya dia harus kayak ini dulu, dia break yang resisten ini. Ini kalau ini dia break ya form dia bakal lanjut naik ke atas lagi. Bisa-bisa dia bikin all time high lagi. Hmm, terbang di sini. Gue mau confident dong Bang ya, berarti kalau supply and demand ke BRI bisa jadi lagi terus. Yes, yes bro. Sama kayak tadi siang kan. Tadi siang sebenarnya gitu kita kan. Ini di M30. Ini tadi siang kan ini. Yang tadi siang ini dua konfirmasi. Dia beri konsolidasi dan dia beri resistnya.
Yang di mana tadi ya? Kalau nggak salah di sini. Di sini. Yang cuma 20 pips. Tapi tergantung nggak semua candle ya. Nggak semua candle resistnya di break dia naik ke atas. Nggak semua. Itu ada dia misalnya kayak break of structure gitu-gitu kayak gini misalnya ya kan. Ya kan dia ke bawah tiba-tiba ke atas gitu loh. Betul, betul. Volume time-nya juga kayak misalnya New York, London, nah gitu-gitu lah. Nah, makanya tadi berani tadi buy di bawah sini guys. Yang tadi kita buy bareng itu ya karena ini kan jam volume ya. Terus dia break. Nah, itu ya. Ini jawabannya ya. Kayak tadi ini kan candlenya tuh makin mengecil berarti candlenya. Berarti itu seller powernya udah mulai berkurang. Nah, ketika dia break ini ya kemungkinan besar ini kan jam volume. Jam volumenya kan ya gitu. Dia langsung naik gitu. Gitu. Oke guys, ada pertanyaan lagi nggak? Nanti kita sudahi jam 9.15 ya. Gue mau tidur cepat kayaknya biar besok segar. Tapi gue sedikit cerita ya guys ya. Eh, bagi yang udah di for term trader family ya bersama dengan Bro Jonathan, bersyukur sih ya udah lifetime loh. Bersyukur jujur. Jadi ya istilahnya lo bisa off 1 tahun, 2 tahun, and then ke tahun ketiganya lo bisa mulai dari nol lagi, lo bisa nanya balik, lo bisa join live kayak gini, lo bisa lihat analisa tiap hari gitu. Sayang sekali kemarin yang apa namanya itu yang kemarin yang pada minta refund gitu sih. Sayang sekali itu kan ada 50 orang. Itu kemarin yang minta refund itu sebenarnya yang termasuk orang-orang aktif ya. Jadi maksudnya mereka nggak mikir panjang karena mereka berhanya signal doang. Gitu. Maksudnya ya mereka harusnya tahu ya. Memang sih sebenarnya salah bro, ya apa namanya kurangnya bro Jonathan juga. Gitu. Jadi ya bagi yang kalian di Fortem kelas ya mungkin informasinya nggak bisa gua spill detail ya itu rahasia dapur. Tetapi bagi yang ini aja ya karena kalau kalian lihat sekarang kan kita istilahnya kita berdua tim Fortem sekarang kan udah lebih solid ya. Ya, kita lebih usahakan ada live, ada tiap hari ada analisa. Kalau kalian perhatiin analisa yang kita share tiap hari, sebenarnya lama-lama kalian bisa bertumbuh kok. Karena trader itu nggak mudah. Jangan berharap lo bayar 10 juta misalnya untuk lifetime, sebenarnya itu kecil banget loh. Gitu loh. Ya benar memang ada hikmahnya. Ada hikmahnya itu mendewasakan Bro Jonathan. Dan juga hikmah gedenya itu buat apa namanya buat member yang masih stay gitu loh, yang masih sabar. Ya gitulah orang sabar itu gitu kalau dapatnya gitu mungkin dia nggak dapat di tahun pertama di tahun kedua tetapi di tahun ketiga dan seterusnya kan dia dapat manfaatnya atau hikmahnya gitu nah itu namanya ilmu sabar ya never quit makanya makanya gue sama Bro Jonata itu bersifat nge-support dia dari awal gitu jadi gue nge-support dia dari awal karena gue tahu dia masih muda jadi istilahnya emosionalnya itu dia mencara menghandle orang itu memang masih perlu apa namanya masih perlu jam terbang gitu loh. Betul. Tapi ada beberapa kawan-kawan lah di luar sana itu yang memang pengennya itu instan gitu loh. Gitu. Ada kok, ada nggak cuma Fortem ini yang gua bayar awalnya. Sebenarnya gua bayar dia kemarin ya nggak berharap banyak juga. Yang penting gua ikut komunitas. Karena yang namanya suatu hal yang bagus itu kan nggak mudah didapatin gitu loh. Even gua pun ya butuh 4 tahun lebih gitu loh untuk bisa menjadi lebih baik sebagai trader.
gitu. Yes, yes. Nah ini tapi jujur sama Bro Benedik sih gue salut ya. Tiap kali dia ada webinar lo ikut bro gitu loh. Terus lo aktif terus. Lama-lama kan walaupun memang gini, orang pintar akan kalah sama orang yang persisten ya, yang konsisten dan disiplin. Ya, itu gue percaya dengan hal itu. Orang pintar akan kalah pada orang yang persistennya tinggi. Kayak misalnya Bro Benedi ini ya bukannya ini ya, jujur. Gue selalu gitu loh, tiap kali lo webinar lo ikut bro. Gue aja semenjak kemarin aja gue nggak ikut full. Gitu loh, yang terakhir webinar di bulan Februari. Tapi lo ikut bro gitu loh. Jadi maksudnya itu yang gue selalu bilang. Terkadang itu penjelasan untuk pertama kali itu kita nggak langsung ngerti gitu loh. Tetapi begitu lo nonton ulang, di watching, replay ulang, kayak misalnya YouTube gua lah misalnya. Ya kan, terutama di yang ada posisi-posisi. Biasanya kan kalau gua ambil posisi di live kayak gini, kan pasti gua jelasin alasannya kenapa kan. Mungkin kalau gua jelasin pertama, mungkin kalian nggak ngerti. Tetapi semakin hari semakin bertambah ilmu, dapat insight baru, akhirnya oh ternyata ini maksudnya gitu. Ini maksudnya. Jadi pertimbangannya itu referensi itu ada banyak. Sebenarnya yang kita jelasin hal-hal yang sama tiap hari, tetapi mungkin kalian nggak dapat. Dulu juga gue gitu, gue nggak dapat apapun ya tiap hari Bro Jonata jelas pun gitu ya. Udah retest gitu ya. Tapi kok bisa dia kok gua enggak gitu. Maksudnya kok dia bisa profit kok gua enggak gitu gitu. Retrace ya bisa jadi ya. Soalnya dia retrace dulu ya. Dia retrace karena memang ada supply, mungkin dia respect supply ini. Jadi ini kalau misalnya ini sih sebenarnya udah nggak oke sih. Soalnya range ini udah nggak oke. Makanya tadi gue bilang kalau misalnya mau cari buy ya mendingan tunggu dia lebih ini, tunggu sabar aja. Close body candle di 2197. Yes, tetap tetap ilmu padi bang, belajar terus gitu. Kayak gini lah, gua sama Bro Jonata kan ya, gua terima ini untuk belajar juga. Ya kan, jadi akhirnya kan gue terbiasa ngomong sama kalian, akhirnya kan ilmu gue terasah pelan-pelan, apa yang gue pelajarin makin makin nempel di otak gue gitu loh. Gue suka vibesnya bro, sekaligus belajar ulang, gue percaya aman never ending improvement. Yes, 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 setuju sih, setuju sih. Jadi buat kalian yang di sini guys yang masih fighting, yang masih struggle, ya sebenarnya lo mau join grup apapun silakan, lo mau join grup Signal, lo boleh join apapun itu boleh, tetapi sambil belajar. Misalnya di sini lo join grup karena Jonathan kan itu pure-nya itu kan education ya, education gitu. Tapi yang di luar sana ada yang Signal, ya Signal nggak ada masalah selagi lo mau nanya, sebenarnya Signal itu akan dijelasin kenapa gitu loh. Kalau misalnya lo tanya ya, kayak misalnya kalian nanya berulang-ulang ke gue juga pasti lah, pasti gue tanya. Makanya juga itu tujuannya gue bikin YouTube, konten YouTube ya juga begitu. Kalau misalnya ada yang nanya hal yang serupa ya gue kasih lihat ini loh. Ini kayak tadi ada si bro apa namanya bro Roy yang baru keluar ya. Bro Roy tadi ada nanya kok bisa lo analisa ini ya, ini penjelasannya ini tadi gue udah kirim analisa, lo ada nonton nggak analisa yang tadi pagi gue kirim gitu-gitu. So never ending improvement ya kan, self improvement gitu-gitu. Ya. Ini hanya ini aja ya, sharing aja ya. Kalau gua sendiri sekarang sih gua fokus konten itu ya, konten kreator ya, kreator dan gua lagi berpikir gua bikin itu grup Signal guys. Dan gua belum diskusi sama Bro Jonathan. Gua belum diskusi sama Bro Jonathan karena setahu ini apa namanya kita ini masih fokus untuk education. Tapi kalau untuk signal nanti mungkin oh halo FX gitu-gitu. Tapi bersyukur kalian yang udah masuk forum karena gue bakal ngasih informasi yang sama, signal yang sama-sama kayak gini lah. Misalnya ada posisi gue pasti share, gue pasti. Jadi kalian kalau misalnya gue nanti ada grup signal ya udah masuk forum trader family itu free. Gitu.
Kalau nanti ini belum, ini masih hanya berpikir ke depannya aja. Karena ya, kalau misalnya memang ada peluang ke situ, why not? Kalau misalnya bisa semua bisa profit dengan layanan gua, itu kan tergantung layanan semua. Kalau layanannya bagus ya worth it untuk dibayar. Karena gitu. Tapi kalau gua bukan untuk lifetime, paling nanti bulanan berapa gitu. Mungkin nanti gua minta bulanan 10 juta kali ya. Itu kemurahan kali ya Bro Benedik ya. Kemurahan itu. Lebih baik. Sebenarnya gua udah bikin sebenarnya loh guys, tapi gua nggak kasih tahu kalian. Jangan mahal-mahal bang. Kopi trade itu gua udah bikin sebenarnya. Jadinya ya kalau 10 juta per bulan mungkin itu kali kapitalnya mungkin bagusnya 20.000 minimal tapi kali. Jadi sekali buka 2 lot gitu-gitu. Aduh. Tapi gue juga kepikiran sih yang copy trade. Copy trade itu yang tadi gue bilang, gue ada bikin sebenarnya. Cuma gue belum running aja. Gue belum running aja. Jadi gue masih respect Bro Jonathan karena kita kan dia kan gue kan gabung Fortem kan. Jadi ya gue harus respect dulu lah di diskusi dulu seperti apa maksudnya insight-nya. Tapi harusnya sih nggak ada masalah ya karena ya tujuan gue kan bukan buat anggota Fortem tapi ya buat umum kan. Kalau misalnya gua pakai Exness, ya semua semua yang traded di Exness bisa copy gua. Tapi grup sekarang udah damai banget. Dulu orang share tadi pun malah di roast, udah asik banget, saya respect banget. Yes, yes, benar Bro Aldo, benar. Sekarang kita saling karena orang-orang rusuh itu udah istilahnya udah inilah. Memang benar-benar yang memang tujuannya berbeda. Maksudnya mungkin ingin cepat dapat banyak gitu, yang nggak mau belajar. Jadi begitu masuk pengennya dapat signal segala macam. Di sisi lain waktu itu kan Bro Jonathan juga masih handle sendiri jadi susah. Coba waktu itu kan 400 orang ya kan sendiri handle ya susah. Jadi orang-orang yang berisi kemarin udah keluar, udah di mute. Ada sih yang ini masih ini sih. Ada yang masih di sini tapi udah di mute. Jadi hanya bisa lihat-lihat doang. Ya guys ya nanti kalau gua bikin signya 10 juta per bulan ya kalian mau lah ya. Biar gua cepat kaya gitu. Nah itu kan Bro Kevin Mario tugas katanya. Ya kan nanti gue kayak Livi gitu ya. Apa Livi Renata ya yang kalian udah pasti kalian udah tahu lah ya itu heboh itu di berita ya. Bikin info dalam. Yes, gue bayar mahal gitu. Ya kan? Atau kalau nggak mah cepat aja kayak itu Livi Renata ya, Renata. Jadi dia bukan donasi gitu buat beli mobil buat maknya. Ya kan? Nanti gue bikin donasi gitu, guys. Ini gue lagi ini nih, gue mau butuh modal buat ini, buat forex ini, ya buat ini, buat anak dan istri gitu. Lumayan kan, lumayan dapat 10.000, 20.000 dolar kan lumayan. Nggak usah gede-gede lah BMW yang dibeli si itu si apa tuh si cewek itu, nggak usah gede-gede lah. Itu kan dia BMW ya, kalau nggak salah itu sekitar berapa itu, 40.000 dolar kali ya. Ya 20.000 dolar aja lumayan. Butuh modal buat join Grusik nah. Ya kan? Itu. Entar modal trading minta lagi gitu ya. Iya, diminta lagi. Nanti gua itu apa platformnya ya? Bisa juga kita bisa ya. Tahu gua juga bisa ya kayaknya kita bisa.
Saweria boy. Ya kan? Itu tinggal dibukain tuh aja open donation ya, open donation ya kan butuh bantuan nih guys. Bisa kali ya iseng gitu ya. Iya, tapi itu di mana ya yang open yang itu di mana itu ya? Ya Renata itu Livi Renata itu. Ya. Livi Re Livi Renata mobil ya ini dia. Tapi dia udah klarifikasi sih, klarifikasi katanya nggak seberapa. Tapi apapun itu kan sebenarnya ya tetap aneh aja yang nyumbang ke sono. Kita bisa buat berobat kan. Saweria dia di live stream kalau nggak salah ya. Oh ya, di traktir ya. Oh ya ya ya. Ini sih anak orang kaya banget sih dari sikapnya, karakternya, cara ngomongnya kayak lugu gitu. Belum ngalami susah ini ceweknya. Jadi ini mesti suaminya, calon suaminya mesti yang udah tajir nih. Mungkin Benedict nanti mungkin bisa lah. Nanti kalau udah profitable 100 lo di Forex boleh lah. Kipas-kipas nanti. Dulunya kipas-kipas. Kasih kasih paham. Eh, kasih paham. Gue jadi semangat lagi guys, semangat gue kuliah lagi setelah kita bercanda kan. Ini kronologi Livi Renata tidur pakai donasi untuk belikan ibunya mobil mewah. Set loh, ngeri ngeri banget. Ini kayaknya bisa-bisa di H1-nya dia fake out, jadi hanya untuk sekedar tes di atas ini guys. Jadi ini nanti perlu dipantau kalau misalnya dia M30-nya dia close bearish dan then kalau misalnya bearish kemudian dia beri support ini peluang dia turun lebih besar daripada dia peluang naik guys. Ya, tapi stop loss-nya lumayan panjang. Ya, seperti itu sih. Kayak nanti aku jatuhnya ketinggian ke banting lebih sakit ya. Kalau dari ketinggian lebih tinggi lagi itu aduh, sakit itu. Bang ya, Hmm. tadi gue masih nggak paham sama yang kalau berries apa candle berries terus apa gitu. Belum paham polanya. Mungkin next bisa bikinin videonya atau gimana kali, Bang ya. Oh, yang gimana gimana beres apa nih? Nggak kata tadi kan kalau ngomongin candle nih kalau close bearish, terus dia punya kemungkinan besar bakal ke bawah gitu misalkan. Baik, baik candle tuh kayak mesti H1 or M30 yang misalkan close bearish atau kayak gimana. Masih belum ngerti sih Ya, yang itu itu. itu wajar wajar. Oh, itu wajar belum ngerti karena itu butuh waktu untuk karena dulu gua juga untuk belajar ini gua juga butuh waktu setahun lebih. Jadi ini boleh 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 nanti. Tapi ini gua anjurin nanti lo nonton konten yang tadi live bro ini. Ini gua anjurin tadi kan kita ada live di sini. Lo boleh nonton nanti kenapa kita masuk. Itu di pas nanti lo percepat aja lo cari yang di posisi ini ya misalnya nih tadi ini harusnya tadi sebelum ini pasti gua ada penjelasan kenapa ini nanti bisa ditonton ulang tapi untuk briefingnya misalnya kayak gini ini sebenarnya ada di depan mata ya eh bentar. Oke. Hmm.
Jadi gini bro, ini Bro Aldo, ini untuk penjelasan terakhir, habis itu nanti kita sudahi ya. Ini nanti bisa juga, ini kan nanti gua upload. Ini rekaman ini nanti gua upload, nanti bisa ditonton berulang ya sambil gua jelasin ya. Biasanya gini guys. Di H1-nya ini always ya selalu, makanya kalau kalian lihat gua itu kalau lagi live gua selalu buka H1 M30 M15, jadi gua gonta-ganti terus supaya gua dapat insight. Ya, jadi gua kombinasi H1, M30, M15 dan juga H4. Jadi gini, jadi begitu di zona tertentu misalnya dia udah kayak kemarin kan, kayak kemarin dia misalnya udah retest di H, ini kan H4 ya. Ini H4 apa namanya supply, dan begitu dia udah nyampe ini kan key level ya. Jadi ini supply. Jadi ini supply ini kan sebenarnya pertahanan ya, pertahanan untuk dia tembus lebih jauh lagi. Nah, sebenarnya apa ketika dia nyampe di zona supply seperti ini, kalian jangan langsung sell. Jadi nunggu konfirmasi, nunggu konfirmasi. Nah, untuk nunggu konfirmasinya, ini biasanya sebelum dia turun itu kan pasti dia ada yang namanya naik turun atau konsolidasi di time frame kecil. Ah, kalau di H1 ini kan nggak kelihatan toh, ya. Oke, diperhatiin ya. Pentingnya di situ kalau higher time frame kecilnya, lower time frame-nya. Jadi kalau kalian kan di 2 retest di H4 dan kemudian begitu dia ke bawah. Nah, kalian bisa lihat di M30 seperti apa gitu loh, gambaran di M30 itu. Nah, itu. Nah, di M30 itu dia udah mulai ada kan di candle sebelumnya. Ya kan? Nah, ini udah ada, maksudnya udah ada apa namanya konsolidasi, walaupun memang dia nggak banyak, tetapi ini kan ada konsolidasi selama 2 jam, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, itu udah di daerah supply dan ada konfirmasi gitu loh. Nah, kalian boleh lihat M3 M15 lagi nih. Nah, di M15-nya dia udah mulai kelihatan seperti ini, guys. Jadi ini kemungkinan besar, apalagi tadi lebih jelasnya, kalau misalnya kalian lihat di M15 kan masih ada kelihatan, ada demand lah di sini, kita masih takut kan, kita masih takut ini. Tapi kalau dilihat higher time frame lagi, seperti M30 kan higher time, M30 kan lebih gede konfirmasinya daripada yang di M15 gitu. Nah ini, nah kalian lihat di sini, ini kan sebenarnya udah mulai ada konfirmasi gitu. Kalau misalnya kita main konfirmasi, gitu. Nah, kalau misalnya ada kayak gini-gini, misalnya dia udah retest di zona supply kuat, terus kemudian dia bikin candle komposisi atau structure kayak gini, ya kan? Nah, kemudian lihat ini, habis bullish kemudian dibalas bearish dan kemudian ini bullish. Nah, bullish ini kan body candle-nya close kan lebih kecil jauh setengahnya daripada candle yang sebelumnya, yang merah ini. Dan kemudian habis dia bullish kayak gini, dia break support ini gitu loh. Ini dia break supportnya ini. Nah, biasanya bagusnya untuk masuk itu, ini bisa masuk di sini. Bisa langsung masuk ketika misalnya ini kan udah bearish nih. Udah bearish kemudian bullish. Nah, ini kan sebenarnya dari atas dari bawah sini kan bullish bullish. Berarti kita kemungkinan berarti karena bullish berarti kemungkinan besar dia lanjut bullish. Kan begitu ya. Nah, seandainya bullish ini dia nggak lanjut bullish di next candle ini, seandainya dia beri candle resist apa namanya support ini di next candle-nya seperti yang terjadi ini, itu peluang kita untuk masuk entry. Karena kenapa? Berarti ini seller lagi on power. Jadi power sellernya itu lagi banyak di market. Karena kenapa? Rata-rata yang main price action, smart money concept, begitu ada yang kayak gini pasti pada masuk semua. Begitu ini beri ketahanan ini, pertahanan ini, semua kan orang masuk. Para trader masuk. Begitu para trader masuk kan otomatis kan harga langsung turun ke bawah. Makanya bagi yang nggak dapat harga nanti dapat yang namanya slippage lah, gitu-gitu. Ya, makanya nanti ada yang dapat harga lebih ke bawah lagi, tapi ada yang dapat harga lebih pas di zona yang udah di set sell stop gitu-gitu. Nah, ini kalau misalnya ada candle-candle kayak gini, beri kemudian ini biasanya stop loss-nya di atas ini, guys. Di atas candle yang saat lagi running mostly di situ. Jadi kalau ada candle-candle kayak gini, ini boleh dihajar. Nih. Ini sell stop di sini.
Makanya kalau kalian sering aku dengar, ini gue bakal masuk di buy stop kalau dia beri resisten ini. Karena kenapa? Resisten ini dan support itu pertahanan gitu loh. Itu pertahanan. Jadi ada suatu level harga yang diberi oleh pasar gitu loh. Berarti kalau dia beri pasar ini, berarti dia punya tujuan untuk menaikkan harga atau untuk menaikkan level gitu loh. Karena kenapa? Kalau big player itu ingin ini mindset ini atau psikologi market ini penting ya guys ya. Begitu suatu ketahanan itu diberi ibarat suatu harga lah gitu kan, kalau misalnya di market kan perang-perang harga, siapa lebih murah siapa lebih mahal gitu loh. Kalau lagi booming, kalau lagi demandnya kuat, berarti harga kan dinaikin gila-gilaan. Masih ingat kayak namanya susu beruang dulu yang apa namanya, Beer Brand itu dulu kan waktu zamannya pandemi kan ada yang 50.000, 200.000 di Tokped gitu-gitu. Nah jadi itu itu momentumnya itu. Nah, itu namanya momentum ya. Begitu momentum itu kita bisa dapat, disitulah sama kayak gini. Jadi begitu dia break resistance atau support itu namanya momentum. Berarti momentum buyer atau seller di market itu lagi gede ketika dia break level itu. Gitu. Gitu guys. Jadi jadi penjelasannya gua bisa, tapi kalau misalnya lo udah misalnya udah ketinggalan ya udah skip, let it go gitu loh, biarin aja, next opportunity gitu-gitu. Jadi nggak usah maksa trade misalnya lo udah ketinggalan di sini, tapi kalau misalnya memang nunggu close candle juga kayak gini juga masih masih ini kan belum belum terlalu turun ke bawah banget kan. Jadi range-nya karena kenapa, kalau dia udah break kayak gini berarti kemungkinan besar ini kan candle ini kan dia clear ke bawah gitu, dia clear ke bawah, jadi ya itu masih bisa. Makanya kemarin gua bilang ada yang nanya kenapa kalau sell sih di atas itu. Ya gue bilang, ya gue jelasin kemarin kan, gue bilang karena gue manfaati pullbacknya doang, tapi gue nggak bakal stop lossnya itu kan. Ini kan kemarin kan ini H1 ini kan close ini ya, strong bullish bisa dibilang, tetapi pertimbangan gue kan dia lagi di zona supply kuat. Jadi kemungkinan besar kalaupun dia lanjut ke atas ya wes, jadi stop loss gue cuma sekitar 20 pips. Jadi tapi kalau dia turun worth it untuk dicoba gitu. Kalau dia turun kan lihat aja, dia kemarin kan hampir 100 pips total, gua amanin di sini. Di worth it gua coba dengan stop loss cuma 20 pips dengan TP-nya hampir ya 40 kemarin. Mostly gua close 40 pips. Tapi runner gua close 100 pips gitu. Makanya kalau misalnya dia beri di zona-zona tertentu itu sangat bagus untuk kita hajar. Ya misalnya kayak kemarin, sebenarnya kemarin kan kita ada call juga di sini kan. Cuma memang target TP-nya cuma sampai di ini doang. Atau siapa yang kemarin ya masih di sini yang kemarin ikut buy, siapa ya? Kemarin kan kita amanin 20 pips kan. Targetnya di sini doang. Gitu. Tiba-tiba dia 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 break lagi ke atas. Gitu. Jadi itu bro, apa namanya bro Aldo. Ya, Paham, paham, Bang. Thank you, thank you, thank you. sama-sama bro, sama-sama bro. Iya, iya, itu di Buy London kemarin ya, di Buy London. Di Buy London kemarin di sini. Tadi juga di Buy London kan ada tuh. Yang tadi Buy London juga tadi ada di sini cuma 20 piece, habis itu dia ke bawah gitu. Ya, itu aja ya guys ya. Udah news ya. Coba kita cek news dulu. Ini apa namanya, crude oil inventories-nya seperti apa. Nanti kalau yang bagi kalian yang ini boleh nonton ulang nanti ya. Gua bakal upload sih video ini. Nanti kalian boleh nonton ulang. Mungkin kalian gue jelasin yang baru pertama kali dengar, kalian nggak bakal ngerti maksudnya apa. Tetapi kalian akan cari tahu terus seperti apa pergerakan demand, sebenarnya psikologi market itu seperti apa, structure market itu seperti apa. Lama-lama kalian akan ngerti. Hmm. Pengaruh news ini apa, Bang? Ini news. Saya.
Ini news kan sebenarnya buat USD. Ini kalau kalian lihat ini newsnya USD. Ini biasanya kan inventory lah, inventory daripada apa namanya suku cadang minyak. Bukan suku cadang apa namanya ini? Apa bahasanya ya? Boleh tolong nggak bahasanya gua ini? Apa namanya itu? Suatu negara kan dia harus ada cadangan minyak. Oh, cadangan minyaknya. Ini cadangan minyak karena gini, kalau misalnya lagi keadaan perang, suatu negara kan harus dia punya cadangan. Kayak misalnya Amerika Serikat kan dia cenderung kan penguasa global ya, penguasa ini market secara militer, jadi dia butuh cadangan minyak apabila nanti di suatu saat terjadi perang. Ya, di suatu perang. Jadi itu kalau misalnya dia cadangannya lebih banyak, berarti itu kalau misalnya pun terjadi peperangan antara Rusia, dia siap untuk berbulan-bulan cadangan minyak itu untuk mengisi tank yang dipakai selama operasi militer seperti inilah contohnya Rusia. Rusia kan selama perang kan berarti ekonominya segala macam kan terancam kan ekonominya. Tetapi ya, berarti mereka udah berpikir jauh sebelumnya cadangan minyaknya seperti apa. Itu cadangan minyak untuk ngisi Pertalite atau Pertamax di mobil-mobil perangnya itu kan selama udah dengan Ukraine sekarang udah berapa tahun? 2000 2022 sekarang udah 2 tahun perannya. Coba bayangin berapa cadangan minyak yang udah kepake untuk militernya di situ. Nah, jadi itu kan berpengaruh pada confidence suatu negara gitu loh. Jadi kalau misalnya memang dia cadangan minyaknya naik, itu berarti penghasilan buminya dia naik di bulan itu. Itu begitu ekonominya menggeliat, itu bahkan itu kan bagian dari ekonomi ya. Begitu ekonominya membaik, berarti USD-nya membaik. Gitu loh. Karena harga bergerak karena ya fundamental kayak gini, news-news kayak gini gitu loh. Tadi harga itu nggak bergerak seadanya atau sembarangan, nggak ada penyebabnya ya. Penyebabnya itu fundamental. News kayak gini kan fundamental. Jadi itu efeknya di situ. Jadi misalnya ini kan crude oil inventory atau cadangan minyak dari negara Amerika. Berarti semua pair yang berkaitan dengan USD itu pergerakannya pasti akan mengikuti itu. Tapi kalau misalnya JJ kan GBP sama yen, ya kan? Berarti London apa namanya mata uang Inggris sama mata uang Jepang. Jadi nggak ada kaitannya dengan yang apa USD market USD. Jadi misalnya ada news untuk USD, tapi malah kita kita transaksi JJ ya nggak ada ngaruh gitu. Jadi pengaruh newsnya itu guys, ya. Harga itu bergerak karena news, karena pergerakan ekonomi suatu negara. Makanya kalau ada krisis, sama lah. Misalnya Indonesia kan krismon kan di tahun 98. Ekonomi hancur karena kenapa? Ada penjarahan, semua pengusaha dihajar habis-habisan. Akhirnya kan ekonomi semua nggak jalan. Contoh yang terdekat kemarin pas pandemi. Ya kan pandemi kan semua dikurung. Ya kan nggak buka kantor berbulan-bulan, otomatis kalau nggak ada kegiatan kan berarti ekonomi suatu negara kan berkurang, maksudnya konsumsi itu berkurang di market. Kalau konsumsi berkurang berarti usaha-usaha dagang makanan, perhotelan, pesawat terbang, apalagi semua lini kehidupan kan jadi terbatas, jadi istilahnya market itu tidak ada pergerakan, akhirnya itu yang menyebabkan suatu negara mata uangnya menjadi inflasi. Itu misalnya dulu di tahun 99 ya dari berapa ya dolar dulu kan $1 berapa dulu 1.000 atau 4.000 dulu ya. 4.000 sekarang 15.000. Kalau nggak salah waktu itu pas Richmond itu dari 1.000 naik ke berapa ribu 6.000 kalau nggak salah ya. Gitulah guys ya. Semoga dimengerti. Kalau kalian nggak mengerti nanti ditonton ulang terus dicari tahu. Kalau untuk pertama kali kalian dengar itu bakal kalian nggak ngerti. Yang penting kalian bingung dulu. Kalau kalian bingung bagus. Berarti kalian berpikir gitu. Gua juga dulu waktu awal-awal apa sih fundamental, apa sih jam London, apa sih gua nggak ngerti. Setelah gua lama-lama lama cari tahu ya ibaratnya baby lah, baby dulu ya kan ngecil, ya kan belum bisa jalan, habis habis scroll ya kan
Udah mulai belajar jalan-jalan, habis jalan udah makin gede, udah makin kuat jalan. Sekarang sama kayak kita gitu. Bisa hidup mandiri gitu. Jadi lama-lama pengalaman jam terbang membuat kita menjadi pribadi yang lebih siap. Kalau kita belajar itu tadi. Yang tadi kita bahas di atas tadi kalau kita belajar self improvement. Gitu ya Bro Alif ya. Thank you guys. Udah mau jam 10 nggak berasa ya. Semoga bermanfaat dan sama-sama bro. Thank you guys semua. Thank you. Salam cuan bagi yang ngambil tadi. Kalau yang belum ya wes masih ada next days. See you tomorrow. Bye bye. Thank you. Thank you.